Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Listiawati dari kelas 11 TKJ 2. Sini saya akan membahas tentang komunikasi data. Kita akan mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misal komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misal printer, fax, telepon, kamera, video, dan lain-lain. Di sini ada dua jenis komunikasi data. Yang pertama melalui infrastruktur terestrial menggunakan media kabel dan nirkabel. Sebagai aksesnya membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket. Yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biaya melalui yang cakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi. Tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari, sun out, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Di sini ada model komunikasi data, ada 3. Yang pertama, komunikasi simplex satu arah seperti ini. Yang kedua, komunikasi data half duplex dua arah bergantian. Yang ketiga, komunikasi data full duplex dua arah bisa bersamaan. Di sini ada bentuk komunikasi data. Yang pertama, simplex atau on-line transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik. Kedua, komunikasi data half duplex. Komunikasi data half duplex merupakan bentuk komunikasi data dua arah yang artinya bisa terjadi timbal balik di antara pengirim dan juga penerima. Jadi, proses komunikasi menggunakan metode half duplex ini dilaksanakan secara bergantian. Yang ketiga, komunikasi data full duplex. Komunikasi data full duplex dilakukan dengan cara simultan, itu artinya baik pengirim maupun penerima bisa melakukan hubungan komunikasi data timbal balik tanpa harus menunggu jalur komunikasi tersebut kosong. Di sini ada tipe data dalam komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data dengan teks. Yang kedua, komunikasi data dengan audio atau suara. Yang ketiga, komunikasi data dengan gambar. Yang keempat, komunikasi data dengan video. Di sini ada aplikasi komunikasi data. Yang pertama, fax, pengunduhan email. Yang ketiga, akses online sumber informasi, di antara lainnya sistem informasi, website, kampus, katalog, toko buku. Di aplikasi komunikasi data juga ada online chatting, video conference, dan belanja online. Tujuan komunikasi data ada pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik sentralisasi maupun desentralisasi. Yang ketiga, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempertinggi kehandalan. Kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Keenam, mempercepat
mempercepat penyebaran luasan informasi. Yang terakhir, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari remote komputer. Perangkat keras komunikasi ada dua. Yang pertama, data communication equipment untuk menyalurkan informasi antar lokasi. Yang kedua, data terminal equipment merupakan peralatan tempat informasi masuk dan keluar bagi pemakai maupun komputer. Tugas dari DCCU di antara lainnya ada pertama, membentuk antar muka antara sistem input atau output bus dan modem. Yang kedua, mengendalikan sistem antar muka modem dan konferensi label sinyal agar sesuai dengan antar muka. Yang ketiga, mengubah data yang akan dikirimkan menjadi serial dan sebaliknya. Yang keempat, untuk peralatan sinkron terdapat buffer dan kendali berita antara dua stasiun dilakukan oleh DCCU. Yang kelima, mengatur error recovery dengan mekanisme retry. Yang keenam, melakukan konversi sandi bila mana perlu. Yang ketujuh, melakukan sinkronisasi karakter baik dengan cara start atau stop maupun dengan karakter SYN. Yang terakhir, melakukan bit sinkronisasi untuk controller asinkron. Kadang kala controller sinkron juga dapat melakukan dengan internal clock. Manfaat jaringan komunikasi data ada 4. Yang pertama, memungkinkan pengembangan sistem komputer secara relatif lebih mudah dan menyebabkan sistem komputer menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, memungkinkan berbagai macam merek komputer saling berhubungan, dengan demikian pemakai tidak tergantung pada satu vendor atau penjual. Memungkinkan beberapa sistem komputer saling berbagi sharing sumber daya secara bersamaan sehingga bersifat ekonomis. Yang keempat, menambah manfaat komputer karena jaringan memperluas kegunaan dan daya guna sistem komputer yang saling dihubungkan dengan jaringan tersebut sehingga terminal dengan terminal dapat berkomunikasi, tugas menukar data, dan dapat menggantikan fungsi surat menyurat. Manfaat lainnya, pengolahan terdistribusi sehingga dapat mencegah ketergantungan kepada pusat atau sentral prosesor atau tidak tergantung pada satu sistem komputer saja. Kedua, memungkinkan integrasi berbagai macam aplikasi yang dijalankan pada berbagai macam sistem komputer. Data yang dihasilkan oleh satu bagian yang dapat secara digunakan oleh departemen lain dan sebaliknya. Bagaimana cara menjaga data dalam sistem komunikasi? Di sini ada 6. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. 4. Lakukan rutin scan virus rekomendasi sehari 2 kali. 5. HDD yang digunakan tidak boleh ban sektor. 6. HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi sangat sedikit lambat. Berikut ada beberapa contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ATM, yang kedua surat elektronik atau electronic mail, 3. faksimil atau faksimil, 4. telepon genggam atau handphone. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau susah dipahami. Mohon maaf. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.